Sudah, Ndoro. Jangan buang waktu lagi. Ini adalah saat yang paling tepat untuk meninggalkan tempat ini. Sri Kirana kini setengah berteriak. Dalam situasi perang seperti ini adalah saat yang terbaik, Ndoro. Orang-orang Kediri sedang disibukkan perang dan melupakan pengawasan kepada kita. Tetapi bagaimana cara kita meloloskan diri? Aku tidak hafal jalan-jalan di istana ini. Gayatri kini tercenung. Ia merasa tidak siap, bimbang pada pilihan yang harus ia ambil. Ketika Gayatri melihat keluar jendela, hujan gerimis kini telah tiba, dan hal itu telah memantapkan hatinya untuk pergi dari Puri Mega yang selama ini mengungkungnya. Tangannya kini cekatan menggelung rambutnya yang panjang. 2 buah tusuk konde dilorotnya dari sela-sela dinding. Diamatinya sebentar sebelum ditancapkan di tengah-tengah gelungnya. Cuma itu yang ada, Ndoro. Sodrakara tahu junjungannya sedang memastikan tusuk kondenya siap menjadi senjata pamungkasnya atau tidak. Kita tidak ada lagi senjata pamungkas karena semuanya telah dirampas oleh prajurit istana. Baiklah. Gayatri kemudian memastikan kembali dudukan tusuk kondenya sekali lagi. 2 batang kini berjajar. Setelah itu membuka lantai batu di bawah ranjang untuk mengambil cuntriknya. Sementara itu di regol Cepuri belakang, Madraka gelisah menunggu kedatangan dari teman-temannya. Beberapa kali ia hampir terpergok oleh prajurit Kediri, namun dengan caranya yang cerdik, ia selalu saja berhasil menyembunyikan 4 ekor kuda yang dibawanya. Telinganya kini menangkap suara riuh peperangan di balik dinding yang tebal dan tinggi itu. Semakin lama suara itu semakin keras. Madraka kini menjadi gugup. Keringat dingin kini menderas di sekujur tubuhnya. Prajurit Kediri semakin terdesak. Berarti kekuatan dari Mojopahit sangat besar. Di dalam kamarnya, Sodrakara yang sudah tidak sabar kini menarik lengan Gayatri. Mari cepat, Ndoro. Mari kita pergi. Di samping kiri sana ada lorong yang menuju regol Cepuri belakang. Di tengah gerimis yang semakin pekat, Puri Keputren yang membelenggunya selama ini ditinggalkan oleh ketiga tawanan itu. Mereka berlari di antara puing dan asap, dan mereka tidak mempedulikan lagi ketakutannya ketika melihat mayat-mayat prajurit yang berserakan berlumur dengan darah. Dilompatinya mayat itu satu persatu. Sesekali mereka bersembunyi untuk menghindari papasan dengan prajurit atau abdi dalam istana. Padahal orang-orang itu tidak menghiraukannya, karena mereka sendiri tengah repot dalam menyelamatkan nyawanya masing-masing. Angin basah kini menerpa wajah ketiga wanita itu ketika sampai di regol Cepuri belakang istana. Melihat kedatangan mereka, Madraka kini hampir melompat kegirangan. Hujan kini telah turun. Madraka kemudian membantu Gayatri untuk menaiki punggung kuda, kemudian membagikan pedang yang telah disiapkan kepada Sri Kirana dan Sodrakara. Sedangkan yang satu lagi digantungkan di punggungnya sendiri. Suara kecipak kaki kuda yang melewati tanah becek dan kerikil tidak begitu jelas terdengar karena tertutup oleh suara derasnya hujan. Masih dalam lingkungan Cepuri, benteng dalam istana, 5 tikungan jalan selebar 7 langkah kini telah terlewati dan tidak ada satupun terlihat Jogoboyo atau prajurit jaga. Semua telah dikerahkan untuk menghadapi musuh. Mata Gayatri kini menyipit menahan air hujan. Nampak gerbang benteng yang telah roboh tidak jauh lagi. Dipacunya kuda dalam menelusuri taman bunga yang telah rusak, terinjak-injak kaki prajurit yang bertempur.
Suara petir kini meledak di angkasa, mengejutkan Gayatri dan juga ketiga dayangnya. "Hei, berhenti!" Di pertigaan menjelang regol tembok Cepuri, Punggawa Kediri tiba-tiba muncul memergokinya. Gayatri terkejut sesaat, namun kemudian tidak peduli. Bahkan ia kini memacu kudanya lebih cepat, diikuti oleh ketiga orang dayangnya. Punggawa itu menjadi kesal. Sebatang anak panah kini melesat dan menancap di lengan kanan Sodrakara yang berkuda paling belakang. Sentakan anak panah itu begitu kuat, mendorong tubuhnya hingga terhuyung ke depan. Kantong kulit kambing itu kini telah melorot dari lengannya dan jatuh ke bawah. Perempuan itu kini hampir tidak percaya ada rasa dingin dan perih di punggungnya. Aku kena. Sodrakara kini mencoba bertahan. Udara dingin di tengah hujan telah membuat tubuhnya menggigil. Beberapa kali tangan kirinya mencoba mencabut anak panah itu, namun tetap juga tidak berhasil karena panah itu menancap terlalu dalam. Kuda Sodrakara kini dipacu semakin cepat untuk menyusul teman-temannya. Punggawa Kediri dan pasukannya kini menjadi beringas dan kemudian juga mempercepat lari kudanya. Dua prajurit di belakang Punggawa itu kemudian menarik tali Gandewo. Anak panah kedua kini melesat dua jari di atas kepala, melepas ikat gelung rambutnya. Tanpa mengurangi kecepatan, Sodrakara terus memacu kudanya hingga rambut panjangnya terburai menepis titik-titik air hujan yang turun. Kudanya kini berlari sangat cepat, membuat jaraknya dengan prajurit yang mengejarnya kini menjadi semakin jauh. Dengan sekuat tenaga, Sodrakara menahan rasa sakit yang amat sangat di lengan kanannya. Pandangan matanya kini mulai kabur melawan titik-titik air hujan dan tangan rampingnya kini telah tidak kuat lagi menggenggam tali kendali kuda. Rasa nyeri kini mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Gadis itu kini tidak lagi tahan ketika bagian punggung sebelah kanan kini terasa kaku. Tubuhnya membungkuk dan memeluk leher kudanya agar tidak jatuh. Ia terus saja mencoba bertahan. Tubuhnya kini terayun-ayun hingga wajahnya menjadi semakin pucat. Tidak lama kemudian pandangan matanya mulai meredup. Bahkan kini pandangan itu mulai menggelap. Di atas tanah yang berundak, kaki depan kuda Sodrakara kini menjejak tiba-tiba. Gadis Gayang itu kini tidak mampu lagi menahan keseimbangan tubuhnya. Kaki kirinya terpleset dari pijakannya. Sodrakara kini jatuh dari punggung kuda tepat pada saat hujan turun pada puncak derasnya. Tubuhnya tergulung 3 kali ke samping kiri di tengah semak belukar. Dengan sisa-sisa tenaganya, gadis itu kemudian berusaha merayap lebih dalam lagi ke dalam semak belukar yang lebih rimbun untuk menyembunyikan diri dari kejaran para prajurit Kediri. Tidak dihiraukannya lagi duri dan tepi daun ilalang yang melukai kulit tangan dan kakinya. Sodrakara kini telah berhasil membawa tubuhnya bersembunyi di antara semak belukar ketika suara gemuruh kaki kuda melintas hanya 5 langkah darinya. Ditahannya nafas dengan tubuh yang gemetaran. Beberapa saat kemudian suara gemuruh itu kemudian melirik. Sodrakara kini menarik nafas lega sambil menahan rasa nyeri yang menjalar pada sekujur tubuhnya. Hujan lebat dan semak belukar yang rimbun kini telah menyelamatkannya. Nisodra! Sri Kirana kini histeris ketika melihat kuda Sodrakara yang berlari tanpa penunggangnya. Gayatri kini menoleh ke belakang. Ada apa? Terus berlari, Doro. Terus berlari. Jarak pasukan Kediri dengan tawanan dari Singosari itu kini menjadi semakin dekat. Tangan Punggawa itu memberi isyarat. Seorang prajurit Kediri mengejar dan kemudian memepet kuda Sri Kirana dengan sebatang tombak di tangannya. Sri Kirana kini waspada. Dikencangkannya tali kantong kulit di bahu kirinya sambil mencabut pedang dari sarungnya. Tusukan tombak musuhnya meleset
Pada saat Sri Kirana merebahkan tubuhnya ke belakang, ia dapat berkelip. Mata tombak itu kini urung melubangi perutnya. Sri Kirana ganti melawan. Pedang di tangan kanannya kini berkelebat lincah membelah angin untuk menyerang musuhnya. Pertempuran sengit itu mengacaukan titik-titik air hujan di langit. Gerakan tombak prajurit Kediri seperti daun pandan yang mengibas-ibas tertiup angin. Habislah kini kesabaran prajurit Kediri itu. Ia menjadi geram karena serangannya selalu luput dan ingin segera menyelesaikan pertarungannya. Namun Sri Kirana bukanlah dayang yang tidak terlatih. Tangannya tangguh dalam memainkan pedang. Hampir setiap serangan lawannya mampu ditangkisnya dengan baik. Sekejap kemudian ada sebuah ruang kosong di kanan Sri Kirana yang terbuka ketika prajurit Kediri itu mengangkat tangan kirinya hendak membelah batok kepala musuhnya dengan mata tombak. Kesempatan itu tidak disia-siakannya. Pedang Sri Kirana kini berkelebat lebih cepat dari tombak. Pedang itu kini telah merobek perut kiri musuhnya. Usus prajurit Kediri itu kemudian terburai dan tubuhnya terjungkal, ditinggalkan oleh kuda tunggannya yang terus berlari. Dengan lamban, Sri Kirana kemudian menarik kembali tangannya. Sebatang anak panah kini telah menembus pergelangannya hingga melemparkan pedangnya terpental dan berputar-putar ke angkasa. Tidak lama kemudian disusul sebatang tombak yang menghujam tubuh gadis itu hingga tembus ke dadanya. Darah segar kini muncrat ke depan. Tubuh Sri Kirana terhuyung sebentar sebelum akhirnya terjungkal di tengah-tengah kudanya yang terus berlari. Sri Kirana terjembat memeluk tanah dengan sebatang tombak yang menembus punggungnya. Gayatri kini menjadi semakin gugup. Dua orang dayangnya telah berhasil dilumpuhkan oleh lawannya. Kini yang tersisa hanyalah Madragan dan dirinya sendiri. Tubuh Gayatri lemas di atas seekor kuda yang terus berlari. Tidak dihiraukannya angin dingin yang kini telah menerpa kulitnya. Regol Cepuri kini telah terlewati. Dan kini 500 langkah lagi gerbang utama Baluwarti, benteng terluar dari istana Kediri, akan dicapainya. Gerbang itu kini telah rusak. Jogoboyo gerbang itu juga sudah tidak ada karena terpencar ke sana kemari. Telinga Gayatri kini menjadi ngilu. Beberapa anak panah masih saja terus mendesing di kanan dan kirinya, susul menyusul dan sesekali di atas kepalanya. Aroma tanah basah Bukit Lawang kini tiba-tiba hadir, terhirup oleh hidung dua orang pelarian Singosari itu. Aroma tanah itu mengantar bayangan kasih moyang dan juga alam remahnya. Gayatri dan Madraga tidak tahan menahan rindunya kepada bumi Singosari. Kuncup bunga bakung di Ponowijem kini telah melambai-lambai dan kedua tangannya membuka ramah menyambut darah dagingnya. Membias kini warna ungu, Madraga tidak sabar dan tidak mampu menepis bayangan kampung halamannya yang telah menari-nari di depan matanya. Dicampunya pantat kuda itu agar melaju dengan lebih cepat lagi. Lamunan Madraga terganggu oleh suara desing yang mengerikan dari belakang yang kini semakin lama semakin keras. Dari samar-samar hingga suara itu terdengar jelas, melesat cepat dalam membelah angin, membuyarkan butiran air bening dari langit. Tiba-tiba mata Madraga mengejap dan tubuhnya terhuyuk di depan. Sebatang anak panah kini telah bersarang di punggung kirinya hingga tembus ke dada dan membuat nafasnya sesak. Darah segar yang muncrat kini berbalik diterpa oleh angin dari depan dan menjebat kembali di wajah dan juga dadanya sendiri. Rasa itu teramat nyeri hingga cepat menjalar di sekujur tubuhnya. Kedua tangannya tidak sengaja menahan tali kendali kudanya sehingga berlari kudanya kini semakin melambat. Seakan tidak percaya mata Gayatri ketika melihat dayang yang tinggal satu-satunya itu terkena oleh serangan panah musuh. Madraga, bertahanlah. Aku akan menarik tali kendali kudamu. Suara Gayatri kini terdengar serak.
Disambarnya tali kuda Madraka dan ditarinya agar berlari kembali. Tidak lama kemudian, kedua ekor kuda itu pun berlari-lari kecil. Jangan, Doro. Jangan. Musuh sudah semakin dekat di belakang. Cepat, Doro, pergi dari sini. Cepat, Doro. Wajah Gayatri kini menjadi semakin pucat. Ia cemas, tidak tega meninggalkan dayangnya yang telah banyak berjasa menyelamatkannya. Cepat, Doro. Cepat. Mereka akan menangkap Doro. Jangan pedulikan hamba, Doro. Nafas Madraka kini tidak dapat diatur lagi. Batang anak panah itu telah merusak jaringan pernapasannya. Air mata kini menetes membasahi pipi anak bungsu dari Kertanegara itu, menyatu dengan air hujan yang masih saja turun dengan derasnya. Gayatri kemudian terus menarik tali kuda Madraka. Dikerahkannya seluruh tenaga yang ada, tidak dihiraukannya telapak tangannya kini mulai terasa perih. Gayatri tidak peduli dengan jarak musuhnya yang kini menjadi semakin dekat. Sementara kedua ekor kuda itu terus saja hanya mampu berlari-lari kecil. Semakin lama semakin lambat. Madraka kini memeluk leher kudanya agar tidak jatuh. Sementara darah yang mengucur keluar dari tubuhnya semakin banyak. Tinggalkan hamba, Doro. Tolong tinggalkan hamba. Sekali lagi, Madraka memaksa Gayatri di tengah warna bibirnya yang biru. Suaranya hampir tidak mampu melawan derasnya hujan. Aroma tanah basah Bukit Lawang yang beberapa saat lalu menari-nari di depannya kini telah sirna. Kuncup bunga bakung juga tidak lagi melekat dalam bayangannya. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Kau harus kembali pulang bersamaku. Gayatri kini kukuh pada pendiriannya. Sekali lagi Gayatri menoleh ke belakang. Pasukan musuh yang mengejarnya kini semakin jelas di balik derasnya hujan. Wajah orang-orang Kediri itu nampak beringas dan terlihat sangat menyeramkan. Kita kembali ke Singosari. Gayatri setengah berteriak, matanya mengecap-ngecap, terasa perih karena air hujan. Madraka kini terbawa ikut menoleh ke belakang. Di dalam kecemasannya yang memuncak, dilihatnya pasukan musuh yang kini semakin dekat. Madraka khawatir dengan Gayatri yang bersikukuh tidak mau meninggalkannya, bahkan semakin semangat menyeret kuda tunggangannya. Kita akan pulang ke Singosari bersama-sama. Suara Gayatri melawan derasnya hujan hingga tidak dihiraukannya rasa pegal di lengan kirinya. Kita berangkat bersama-sama. Dan kita akan pulang bersama-sama. Madraka kini menggeleng dengan lemah. Tidak ada lagi kesempatan menghindari musuhnya. Harapan kembali ke tanah leluhurnya kini telah pupus di tengah jalan. Wajah Madraka kini telah pucat sepucat kapas karena darahnya telah banyak terbuang. Digigitnya kuat-kuat bibirnya untuk menahan rasa nyeri yang teramat sangat. Doro, hamba titipkan kedua orang tua hamba dan juga adik-adik hamba kepada Doro. Madraka kini terbata-bata dalam menyampaikan pesan terakhirnya kepada junjungannya yang tidak lagi dapat dilihatnya dengan jelas. Pandangan mata kini mulai kabur. Sementara di belakangnya suara kaki-kaki kuda semakin jelas terdengar karena kini jaraknya hanya dalam hitungan puluhan langkah. Terdengar kini rintih burung kedasi yang melengking dari pinggir hutan. Kecemasan Madraka tidak terbendung ketika mendengar rintih burung itu. Dia atau junjungannya yang akan menuju ke alam baka. Dikumpulkannya kekuatan tenaga terakhir yang masih tersisa dan tanpa sepengetahuan Gayatri dicabutnya cemeti dari saku pelana kudanya, kemudian dicambukkan ke pantat kuda Gayatri sekuat-kuatnya. Kuda Gayatri kini terkejut dan melompat tiba-tiba. Terlepaslah tali kendali kuda Madraka
dari jemari Gayatri dan kudanya kini berlari kembali semakin lama semakin cepat. Bahkan kuda itu kini berlari sangat cepat seperti ada kekuatan dari langit yang mendorongnya. Gadis tawanan terakhir Kediri itu kini telah lolos dari gerbang Paruwarti yang telah rusak. Di tengah-tengah tubuhnya yang terayun-ayun, sekali lagi Gayatri menoleh ke belakang untuk melihat nasib dayang kinasihnya itu. Madraka! Tangis Gayatri kini meledak melihat dayangnya jatuh dari punggung kuda dan tubuhnya terinjak-injak oleh kaki kuda prajurit Kediri. Gayatri dapat melihatnya dengan jelas di antara derasnya air hujan yang turun. Burung-burung jalak kini terdengar menjerit dari pinggir hutan ketika aroma surgawi itu melayang turun membungkus jagat dan menjemput roh gadis itu naik menuju nirwana. Bibirnya tersenyum menyambut maut yang membimbingnya ke alam kekal abadi. Redam kini hati Gayatri. Betapa ingin gadis itu memutar kembali kudanya dan meraih tubuh Madraka dan memanggulnya pulang ke Singosari. Namun sungguh hal itu tidak mungkin karena musuh yang mengejarnya kini sudah semakin dekat. Gayatri kini tidak peduli lagi dengan keselamatannya. Dipacunya kuda itu dengan sangat kencang. Tidak sempat lagi benaknya membedakan antara keputusasaan dengan semangatnya untuk menyelamatkan diri. Hingga beberapa saat berlalu, Gayatri tidak menyadari di belakangnya Punggawa Kediri itu telah merentangkan Gandewo dengan anak panah beracunnya. Anak panah pamungkas andalannya yang siap merontokkan tubuh anak bungsu dari Kertanegara itu. Kau tidak akan pernah lagi menginjakkan kakimu di bumi Singosari, desis Punggawa itu dengan geram. Anak panah dari Punggawa Kediri itu kini melesat dengan cepat, membuyarkan titik-titik air hujan hingga suaranya yang menusuk udara kini telah mengeluarkan jeritan yang teramat pilu. Sepertiga anak panah itu kini telah melaju dari Gandewonya, terlontar dari tali busur bertepatan dengan datangnya sesuatu yang berwarna hitam terselubung cahaya biru yang melesat di udara dengan kecepatan yang maha tinggi. Benda itu kini telah menancap di dada sang Punggawa. Sementara di depannya, anak panah maut itu meleset 5 jari dari kepala sasarannya. Seputih kapas kini wajah Gayatri menatap laju anak panah yang hampir merontokkan tempurung kepalanya. Aliran darahnya kini mulai terasa beku. Kemudian di tengoknya ke belakang, nampak tubuh sang pemanah itu telah terhuyung dan tersungkur bersimbah darah dengan sebilah keris yang telah tertancap di dadanya. Dewata. Gemetaran kini bibir Gayatri bergerak-gerak tanpa mengeluarkan suara sambil kepalanya memutar kembali ke depan. Gadis itu kini terkejut. Di sana ada seorang laki-laki yang berdiri di atas kereta perang dikelilingi oleh prajuritnya. Sebatang tombak Pataka sang Padmanaba Wiranagari telah tergenggam di tangan kirinya. Kang Mas Wijaya. Kuda Gayatri kini melambat, sementara kusir Raden Wijaya mengendalikan keretanya untuk menghampiri Gayatri. Di belakangnya, prajurit Mojopahit langsung menyerang prajurit Kediri yang tadi mengejar Gayatri. Perang sengit antara dua kelompok kecil itu kini berlangsung mengerikan di tengah derasnya hujan. Tidak berlangsung lama, pasukan Mojopahit di bawah Raden Wijaya dengan cepat menumpas habis musuhnya yang hampir saja menghabisi nyawa Ndoro putrinya. Raden Wijaya kemudian membimbing Gayatri untuk melompat ke atas kereta perangnya dan memerintahkan kepala prajuritnya untuk mengantarnya kembali ke Mojopahit. Sementara Raden Wijaya, sang pelempar keris itu, kini melompat ke punggung kuda Gayatri setelah mencabut kembali keris pusaka yang telah dipakainya untuk menyelamatkan anak bungsu Kertanegara dari anak panah musuhnya. Hujan kini mereda menjadi rinai gerimis saat matahari beranjak ke barat. Istana Kediri yang dilindungi lebih dari 100.000 prajuritnya
tidak mampu membendung kekuatan Mojopahit dan Mongolia yang menyapu bergelombang-gelombang dalam menggetarkan bumi Kediri. Sementara itu, Prabu Jayakatwang kini semakin terdesak. Gajah Tunggangannya melangkah mundur ke dalam istana dengan lebih dari 1.000 prajurit Bayangkara yang melindunginya dari tengah kejaran Ikem Mese. Kemana Maeso Muntarang? Jayakatwang kini menjadi gusar. Ia mengkhawatirkan dirinya yang tidak lagi didampingi para perwiranya. Disapunya wajah-wajah prajurit Bayangkara yang kini mengelilinginya, namun tidak satupun dapat menjawab keberadaan dari Gusti Patinya. Kemana Sakrawinotan? Gajahnya kini terus melangkah. Hampir tidak percaya mata raja itu melihat musuh kini telah menguasai istananya. Halaman Balai Manguntur telah menjadi kubangan darah, namun Jayakatwang memaksakan diri memasukinya hingga bangsal Witono. Tepat di dekat kursi singgasana raja itu, kemudian meraih tombak pusaka dari Jagrak yang berukir naga. Tombak itu diputar-putar di atas kepalanya, ingin mengalahkan musuh dengan tangannya sendiri. Terkutuklah kau, Wijaya. Aku tidak akan mengampunimu, walau mata tombakku telah bersimbah oleh darahmu. Suara Jayakatwang itu menggemuruh di langit-langit Balai Manguntur. Jayakatwang mengamati keadaan di luar dari langit tinggi di Balai Manguntur. Prajurit musuh kini semakin rapat dalam memagari setiap sudut bangunan istana utama. Beberapa puluh langkah lagi akan berhadapan dengan para prajurit Bayangkara Kediri yang telah bersiaga berlapis-lapis. Satu pasukan Bayangkara lainnya telah porak-poranda gagal membentengi Puri Prameswari untuk melindungi Naraya Tuluk Bali. Di belakangnya, dayang-dayang dan abdi dalam istana berhamburan berlarian ke sana kemari tidak tentu arah. Mereka mencari keselamatannya sendiri-sendiri. Jerit orang-orang yang ketakutan kini balas berbalas dengan suara denting senjata yang berbenturan. Kekacau balauan di depan matanya itu telah menambah kusut benak Jayakatwang. Sementara itu, di beranda Sasono Handrowino, sangkar burung perkutut jatuh dari gantungannya. Burung berbulu abu-abu itu kini terbang meninggalkan belenggunya yang telah koyak-moyak menjadi seonggok kerangka bambu yang telah rusak. Jayakatwang kini melihatnya dari jauh. Wahyu kedatonku telah dicabut. Kuasaku tidak lama lagi. Merinding kini bulu kuduknya dan juga mendidih darahnya. Seakan tidak tega melepas kenikmatan yang belum lama dipeluknya itu, semakin erat kini jemarinya menggenggam batang tombak di tangannya. Jiwa raganya telah siap menyongsong musuh bersama lebih dari 1.000 prajurit Bayangkara yang terus melindunginya. Tidak lama kemudian, ujung-ujung tombak dan pedang Mojopahit dan Mongolia kini mulai terlihat di depannya. Mereka mulai menapak anak tangga Siti Hinggil dan kemudian bergerak dengan sangat cepat mendekati Balai Manguntur laksana watu kambang yang terdorong ombak. Tiba waktunya kini sebuah benturan kekuatan besar di ruang istana Kediri meletus. Pasukan Bayangkara Kediri harus berhadapan dengan prajurit musuh yang menyerang Balai Manguntur. Kedua pasukan pilihan itu kini berusaha untuk saling menggulung lawannya masing-masing. Teriak garangnya kini telah menggetarkan tiang-tiang penyangga atap ruang yang megah itu. Histeris kini para abdi dalam melihat rajanya dalam bahaya, bercampur dengan jerit prajurit di tengah-tengah lengking suara senjata yang beradu. Darah segar kini mengalir dari tubuh-tubuh yang kalah ganti berganti. Dinding puri istana Kediri kini memerah darah. Serpian daging kini tersebar di setiap lekuknya. Melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu, ternyata tidak menyurutkan nyali sang raja. Dengan gagah berani, Jayakatwang dan para prajuritnya melawan musuh yang datang menerjang. Di atas Balai Manguntur, matahari tertutup selapis awan terakhir
yang melintas di barat Kediri dan Jaya Katuang kini mulai terlihat lelah. Para prajurit yang diandalkan untuk melindunginya kini telah diambang tumpas. Di Taman Dalem Ageng, 7 ekor kalkun kesayangan sang raja tidak sempat menjadi saksi ketika Bayangkara Kediri itu tidak kuat lagi melindungi rajanya. Gelar Gedong Minep kini telah buyar dilindas oleh pasukan Mojopahit dan Mongolia. Tidak lama kemudian, Mongolia berhasil menangkap raja terakhir Kediri itu tidak jauh dari kursi singgasananya. Kekuatan prajurit pilihan yang melapisi keselamatannya telah tuntas di ujung pedang Mongolia. Oh Dewata, inilah karmaku. Jaya Katuang kemudian membanting tombaknya ke lantai dalam lingkaran kepungan prajurit Mongolia yang ketat. Hampir tidak percaya raja itu merasakan kenyataan yang terjadi. Kedikdayaan pasukan dan juga persiapannya yang matang dengan begitu mudahnya dipatahkan oleh musuh-musuhnya.